Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis temperatur adapter charger yang normal. Itu panasnya berapa derajat Celcius ketika digunakan untuk charging ke sebuah ponsel atau power bank. Banyak sekali teman-teman yang bertanya seperti itu ya. Ketika adapter chargernya digunakan untuk charging ke sebuah ponsel, kok panas banget, itu bahaya atau tidak? Nah, kali ini mari kita analisis bersama-sama. Saya menggunakan alat tes termogan dari brand Daily seperti ini. Dan menggunakan alat tes 4 adapter charger. Tentunya dasar ukuran angka temperaturnya bahaya atau tidak saya ambil dari brand ini ya, bukan Sakar PDW. Nah, pertama dari brand Cooktek. Nah ya, GaN charger 65 watt. Lalu dari brand Anker. Nah ini ya, adapter chargernya 25 watt. Nah lalu ada dari brand Baseus GaN charger 100 watt, dan ada dari brand Lenyes, ini standar charger 5 watt. Seperti apa adapter charger yang normal temperaturnya ketika digunakan untuk charging ke sebuah ponsel, itu angkanya berapa? Simak videonya. Baik, pertama sebagai contoh, ini ada power bank yang menggunakan detektor suhu atau temperatur ya. Ini dia indikator atau detektor temperaturnya. Nah ini ya, warna hitam ini. Jadi mungkin saja ketika baterainya panas, ini akan mendeteksi dan mungkin dia akan auto cut off atau menurunkan outputnya. Tujuannya untuk menjaga temperatur dari baterai ini agar tetap terjaga. Mungkin seperti itu ya. Ini sebagai informasi ya. Ini di buku panduan Akom. Nah ya, ini ya buku panduan Akom. Ini dia menginformasikan gunakan di bawah temperatur lingkungan 45 derajat Celcius. Artinya dia menggunakan standar, menurut saya ya, dari analisis ini ya, temperatur power bank itu maksimalnya kalau dari brandnya dia sekitar 45 derajat Celcius. Itu dia merekomendasikan kira-kira seperti itu. Kalau di atas itu jangan digunakan atau hentikan dahulu penggunaan dari power bank itu agar temperaturnya tidak di atas 45 derajat Celcius ya. Kira-kira seperti itu mungkin analisisnya. Atau teman-teman punya pendapat lain, silahkan menulis di kolom komentar ya. Dari analisis saya ini barangkali kurang benar. Baik, lanjut. Kalau dari brand Lenyes, tadi dari Akom dia merekomendasikan temperatur 45 derajat Celcius. Kalau dari Lenyes dia tulisannya seperti ini, walk-in temperatur sekitar 10 sampai 50 derajat Celcius. Artinya adapter charger ini dia akan bekerja dari temperatur minimal sekitar 10 sampai maksimalnya di 50 derajat Celcius. Ketika berada di atas 50 derajat Celcius jangan digunakan, atau dia akan melakukan auto cut off sendiri ya. Mungkin seperti itu. Baik, lanjut. Kalau dari brand Cooktek, ini GaN charger 65 watt ya, buku panduannya dia seperti ini. Kalau dari brand Cooktek itu dia operating temperaturnya ya 40 derajat Celcius. Nah ya, maksimalnya dia seperti itu. Kalau dari lainnya tadi maksimalnya di 50 derajat Celcius, ini 40. Jadi lebih bagus Cooktek ya, itu standarnya dia lebih rendah. Nah ya, seperti itu. Nah, tapi dia di sini mengasih warning. Nah, ini lihat, ini dia. Jangan digunakan, ini bahasa Inggrisnya saya kurang paham. Silakan diterjemahkan sendiri ya. Intinya kalau menurut saya, jangan digunakan secara terus-menerus ketika di atas 60 derajat Celcius. Jadi batasan dari Cooktek ini 60 derajat Celcius. Itu kategori itu bahaya ya. Di sekitar 60 sampai di atasnya kategori bahaya, dan tidak untuk digunakan secara terus-menerus pada temperatur seperti itu. Dia merekomendasikan temperatur sekitar 40 derajat Celcius sampai di bawah 60 derajat Celcius ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lanjut. Kalau dilihat dari user manual yang ada di Anker 25 watt. Nah, coba ini saya cari-cari. Dia menggunakan operating temperatur. Nah, lihat ini ya. Dia 0 sampai 25 derajat Celcius. Nah, ya cukup rendah sekali ya kalau Anker ini. Nah ya, seperti itu. Ini Anker 25 watt. Nah sekali lagi 0 sampai 25 derajat Celcius operating temperaturnya dia seperti itu. Baik, lanjut. Kalau saya lihat dari Baseus GaN 100 watt ini ya,
Di user manualnya coba kita lihat ya, yang menggunakan bahasa Inggris. Nah coba, ini saya lihat itu dia tidak ada spesifikasi yang memberikan sebuah informasi dia operating temperaturnya ya berada pada kisaran berapa derajat Celcius, dia tidak ada. Lihat ini. Nah ya, tidak ada. Nah di sini juga saya lihat, nah lihat ini. Ya, tidak ada. Dilihat di sini juga coba. Nah ya, tidak ada. Jadi Celsius ini ya tidak ada ya. Nah seperti itu, lihat ini. Nah ini menggunakan bahasa lain. Kalau bahasa Inggris hanya sebatas ini ya, tidak ada. Jadi dia tidak menjelaskan adapter charger ini bekerja pada temperatur maksimalnya berapa derajat Celcius, dia tidak ada. Saya lihat di sini coba. Nah ya, tidak ada. Jadi ya kurang paham dia ya. Ini bekerja pada maksimalnya berapa derajat Celcius, kurang jelas. Kalau dari Celsius ini tidak menjelaskan. Baik, coba sekarang kita proses charging kedua adapter charger ini ya, dari brand Cooktek GaN charger 65 watt. Akan saya coba untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Jadi masuk akal ya, 65 versus 67 ponselnya. Lalu coba nanti yang ini dari brand Celsius GaN charger 100 watt akan saya gunakan untuk charging ke power bank Cooktek yang support input daya. Ini input dayanya hingga berapa ini, sebentar. Input dayanya ini ya dia, sebentar, ini 20 volt kali 4,5 ampere sama dengan 90 watt ya. Oke, coba kita tes sekarang. Nah lihat ini ya, sudah terhubung, start pada baterai 5%. Nanti coba kita jalankan sampai 30 menit, dia akan jalan pada temperatur berapa derajat Celcius ya. Ini lihat ya. Nah ya, mode ponsel mati ini dia masih jalan di daya berapa, 34 watt, 37 watt. Ini masih jalan terus untuk Cooktek GaN charger 65 watt. Ini lihat dia masih naik di daya berapa ini, 44 watt, masih naik terus. Kita lihat. Nah ini ya, dia sepertinya berhenti di daya 46 watt, PD-nya aktif ke Xiaomi yang support turbo charging 67 watt. Sekarang ganti ya, yang dari brand Celsius. Nah saya hubungkan ke power bank ya. Ini power banknya support input daya hingga 90 watt. Nah lihat ini ya, start dari baterai 10% ya. Ini lihat dia masih naik di daya berapa ini, 69 watt, 85 watt ya. Nah ya, dari input daya 90 watt dia jalan di 85 watt. Nah ya, nah sedangkan adapter charger Celsiusnya 100 watt. Nah ya, oke, kita tunggu sampai 30 menit ya. Ini coba saya timer, nanti kita lihat temperaturnya mencapai hingga berapa derajat Celcius. Oke, sekarang sudah jalan di 25 menit. Nah kita lihat power banknya sudah terisi 84%. Jadi langsung kita cek saja ya temperaturnya. Takut dia temperaturnya keburu turun karena terjadi penurunan daya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi adapter charger yang ada di Celsius 100 watt. Nah ini ya, Celsius 100 watt, GaN 100 watt ya. Dia berada di temperatur 54 derajat Celcius. Nah ya, realnya dia seperti itu pada menit ke sekitar 25-26 menit dengan struktur daya. Sekarang dia real di daya 53 watt. Nah ya, tadi dia mencapai hingga 85 watt. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari sisi Cooktek ya, adapter charger Cooktek ini. Nah, kalau Cooktek dia mencapai hingga 49,6 derajat Celcius untuk charging ke ponsel Xiaomi ya. Ini support turbo charging 67 watt. Sekarang kita lihat dari segi struktur dayanya dia. Lihat ini ya dia. Tinggal 10 watt. Nah ya, terjadi penurunan. Lalu dari segi ponsel dia terisi berapa ini? 59%. Nah ya, itu temperatur puncak dari Cooktek GaN 65 watt. Baik, sekarang coba saya pegang menggunakan tangan ya. Pada temperatur berapa ini? Pada temperatur 51 derajat Celcius. Itu kalau dipegang di tangan itu dalam kategori hangat yang wajar. Bisa saya katakan hangat-hangat nasi pecel. Nah ya, seperti itu.
temperatur 51 derajat Celcius itu bisa saya katakan sekali lagi hangat-hangat nasi pecel lah ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini dilihat dari apa namanya, Cooktek ini ya, coba tadi Baseus Gun Charger. Kalau Cooktek ini sebentar, di sini ya, coba. Nah ini kurang lebih ya juga sama ya. Kategori hangatnya itu hangat sedang ya, kategori seperti hangat-hangat teh hangat atau nasi pecel lah ya, kira-kira seperti itu kalau diukur dengan menggunakan bahasa hangat ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan tes dari adapter charger Lineage dan Anker 25 watt ini ya. Kalau Lineage ini sekitar dayanya 6-5 watt atau belum support fast charging lah ya, seperti itu. Sekarang coba saya hubungkan ke Samsung Galaxy A05 ya untuk Anker 25 watt, sedangkan untuk yang Lineage berapa, 5 watt ya atau standar charging, coba saya hubungkan ke Samsung J3 Pro, ini support input daya 5 watt. Nah ini ya, start dari baterai 4%, support super fast charging 25 watt ya, ini tandanya. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya. Nah ini ya, dia berada di daya 19 watt. Nah ya, dari Anker 25 watt ke Samsung Galaxy A05, realnya di 19 watt. Sekarang saya hubungkan ke yang adapter charger satunya, yaitu Lineage 5 watt ya. Nah lihat ini ya, ke Samsung Galaxy J3 Pro. Nah lihat ini dayanya dia 1,1% start dari baterai 1%. Nah ya oke. Coba saya timer hingga 30 menit seperti apa temperatur adapter charger ini. Baik, sekarang sudah jalan di 30 menit ya. Kita cek dari Samsung Galaxy A05 yang di charging dengan menggunakan Anker, dia terisi 62%. Nah ya, Anker 25 watt. Sekarang kita lihat dari segi temperatur. Nah ini ya, dia temperaturnya 51 derajat Celcius. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi Samsung Galaxy J3 Pro, dia terisi 21%. Nah ya, oke. Sekarang kita lihat dari segi temperatur adapter charger Lineage-nya, dia mencapai hingga berapa ini? Nah ini ya, dia mencapai hingga 56 derajat Celcius. Baik, jadi kesimpulannya, temperatur adapter charger yang aman ketika digunakan untuk charging ke sebuah ponsel maupun power bank, baik yang support fast charging maupun belum support fast charging, yaitu berada di temperatur 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, kategori aman. Nah ya, kategori agak waspada, tapi masih dalam kategori masih tidak apa-apa ketika dia berada di 51 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, kategori masih waspada dan tidak apa-apa. Nah, ketika dia berada di atas 60 derajat Celcius, kategori jangan diteruskan, itu bahaya. Nah, berdasarkan tes dalam video tadi juga ya, 4 adapter charger ini rata-rata dia semuanya di bawah 60 derajat Celcius. Jadi masih dalam kategori aman atau waspada, tidak apa-apa. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli keempat adapter charger ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.